Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 4 Juli 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 4 Juli 2021 berjudul Untuk Berjalan pada Jalannya. Ayat inti terdapat dalam Amsal 10 ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Jika saja dari semula kita telah berjalan sesuai nasihat Allah, ribuan orang lagi akan bertobat menuju kebenaran sekarang ini. Namun banyak yang memilih menginjak jalan yang tidak lurus. Saudara-saudaraku, buatlah jalan-jalan itu lurus. Kalau tidak, yang lemah akan keluar dari jalan itu. Biarlah tidak seorang pun mengikuti jalan yang bengkok yang dibuat oleh seseorang, karena kalau begitu, engkau tidak hanya akan menyesatkan diri sendiri, namun membuat jalan bengkok itu menjadi lebih jelas untuk diikuti oleh orang lain. Bertekadlah bagi dirimu sendiri, engkau akan berjalan di jalan penurutan. Ketahuilah dengan pasti bahwa engkau berada di bawah perisai yang maha kuasa. Sadarilah bahwa karakteristik Yahweh harus dinyatakan dalam hidupmu, dan bahwa di dalam dirimu suatu pekerjaan harus diselesaikan yang akan membentuk karaktermu menyerupai Ilahi. Serahkan dirimu sendiri pada tuntunannya yang menjadi Tuhan atas segala sesuatu. Kita sedang melakukan pekerjaan kita bagi penghakiman. Marilah kita menjadi para pelajar Yesus. Kita memerlukan tuntunannya setiap saat. Pada setiap langkah kita harus bertanya, apakah ini jalan Tuhan? Bukan. Apakah ini jalan orang yang ada di atasku? Kita hanya dikhawatirkan apakah kita berjalan di jalan Tuhan. Allah akan menghormati dan menjunjung tinggi setiap jiwa yang tulus, sungguh-sungguh yang berusaha berjalan di hadapannya dalam kesempurnaan kasih karunia Kristus. Ia tidak akan pernah meninggalkan atau menelantarkan satu jiwa yang gemetar dan rendah hati. Akankah kita percaya bahwa Ia akan bekerja di dalam hati kita? Bahwa bila mana kita membiarkan Ia melakukannya, maka Ia akan menjadikan kita murni dan suci. Oleh kasih karunia-Nya yang limpah, menyanggupkan kita menjadi para pekerja bersama Dia. Dapatkah kita dengan persepsi yang suci dan sungguh-sungguh menghargai kekuatan janji-Nya, menyambutnya, bukan karena kita layak, tetapi oleh iman yang hidup kita menyatakan kebenaran Kristus? Tidak ada yang begitu besar dan amat kuat dari kasih Allah bagi anak-anak-Nya. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Bagi pelajar Alkitab, sudah jelas siapakah jalan itu. Jalan itu adalah Yesus Kristus. Mari kita baca ayatnya dalam Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa hanya ada satu jalan. Sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi, Yesuslah jalan itu. Roh Nubuat menasihatkan dalam Christ Object Lesson halaman 130 paragraf 2 yang berkata, apapun keadaan kita, kita mempunyai penuntun untuk memimpin jalan kita. Apapun kebingungan kita, kita mempunyai seorang penasehat. Apapun kesusahan kita, kedukaan maupun kesunyian, kita mempunyai sahabat yang bersimpati. Jika dalam kebodohan kita salah langkah, Kristus tidak meninggalkan kita. Suaranya jelas dan tandas terdengar berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Yesuslah jalan itu, dan Yesuslah yang memimpin kita di dalam jalan itu. Dan bila kita salah langkah, Yesus tidak tinggalkan kita. Ini adalah kebenaran yang indah, karena meski telah kembali ke surga, namun Yesus tidak meninggalkan kita. Yesus tetap menyertai kita. Dan tidak hanya pimpin, Yesus juga menerangi jalan itu. Manuskrip 96 tahun 1902 paragraf 32 menyatakan, jika bukan karena terang yang diberikan kepada kita dari atas, kita tidak dapat mengikuti langkah demi langkah jejak kaki Allah. Kristus datang ke dunia ini agar kita dapat memiliki terang ini. Yesus bukan hanya jalan, bukan hanya pemimpin dalam jalan itu, tetapi Yesus juga terang di dalam jalan itu. Nah, renungan hari ini berjudul untuk berjalan pada jalannya. Di dalam bahasa Inggris, judul renungan hari ini berkata, berjalan di dalam jalannya. Perbedaan ini terkesan sepele, tetapi vital. Berjalan pada berarti jalan itu kita injak, kita melangkah di atas jalan itu. Tetapi berjalan di dalam, maka artinya kita tinggal di dalam jalan itu. Itu sebabnya Roh Nubuat menuliskan dalam Colporteur Ministry halaman 50 paragraf 1 yang berbunyi, mereka yang berserah kepada Yesus, yang membuka pintu hati dan mengundang Dia masuk, akan berada dalam perlindungan. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, Yohanes 14 ayat 6. Memiliki Yesus, mereka akan memiliki kebenaran. Mereka akan penuh di dalam Dia. Inilah maknanya berjalan di dalam jalan Tuhan, yang adalah Yesus Kristus. Kita bukan berjalan pada Yesus, tetapi berjalan di dalam Yesus. Nah, bagaimana caranya? Dengan membuka pintu hati dan mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Inilah wujud kehadiran Yesus dalam hidup kita setiap saat. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 199 paragraf 2 yang menjelaskan, marilah kita menjadi pelajar Yesus. Kita memerlukan tuntunannya setiap saat. Pada setiap langkah kita harus bertanya, apakah ini jalan Tuhan? Bukan. Apakah ini jalan orang yang ada di atasku? Kita hanya dikhawatirkan apakah kita berjalan di jalan Tuhan. Perhatikan, Roh Nubuat menyatakan setiap saat, setiap langkah kita harus bersama Yesus. Dan dalam setiap langkah kita harus bertanya, apakah ini jalan Tuhan? Apakah ini jalan Yesus? Sungguh suatu nasihat yang penting bagi kita, umat-umat Allah di penghujung zaman akhir ini. Sering kita berjalan dalam jalan kita sendiri dan jalan itu tidak lurus. Penting sekali bagi kita untuk bertanya setiap langkah, setiap saat. Karena The Review and Herald Maret 15 tahun 1906 paragraf 12 menyatakan, alasan mengapa banyak orang yang pernah mengenal dan mengasihi Juru Selamat sekarang berada dalam kegelapan, mengembara jauh darinya adalah karena dalam kepercayaan diri dan kemandirian mereka telah mengikuti kecenderungan mereka sendiri. Mereka tidak berjalan di dalam jalan Tuhan, satu-satunya jalan kedamaian dan kebahagiaan. Inilah pentingnya bertanya kepada Yesus setiap langkah, setiap saat. Kita manusia berdosa ini mempunyai kecenderungan untuk mengikuti jalan kita sendiri dan akhirnya semakin menjauh dari Yesus yang adalah jalan Tuhan dan berada dalam kegelapan. Sebab ingat tadi, Yesus datang agar kita dapat memiliki terang itu. Jika kita menjauh dari Yesus, maka kita tidak memiliki terang tersebut. Nah, apakah terang itu? Terang itu adalah hidup. Yohanes 1 ayat 4. Menjauh dari Yesus sama dengan menjauh dari terang, sama dengan menjauh dari hidup. Tidak heran kita dinasihatkan untuk berjalan di dalam Yesus. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan yang berikut ini dalam Principles of Christian Leaders, halaman 98 paragraf 3, yang berkata, ada orang-orang di dunia yang akan secara sukarela menjadi pemandu kita. Mereka menganggap jalan mereka bijaksana, tetapi kecenderungan dan tindakan mereka jahat. Mereka adalah golongan yang mengaku bijak, perlu menjadi bodoh untuk menjadi bijak dalam hikmat Allah.
Mereka menjauh dari jalan di mana suara Yesus terdengar berkata, "Inilah jalan, berjalanlah di dalamnya." Mereka adalah guru-guru palsu, pemimpin buta dari orang buta. Mereka mengalihkan perhatian dari pekerjaan yang harus dilakukan dalam periode sejarah dunia ini, tetapi mereka yang mengikuti sang pemimpin, selangkah demi selangkah akan mendengar dan mengenali suara gembala sejati. Jalan manusia orang kira lurus, tapi ujungnya menuju maut, sebab di dalam manusia tidak ada terang. Tapi jalan Tuhan, yaitu Yesus Kristus, adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam Yesus ada terang, ada hidup. Itu sebabnya Yesus nasihatkan, berjalanlah di dalamnya. Nah, ingat tadi, berjalan dalam Yesus artinya membuka hati dan mengundang Yesus masuk. Bagaimanakah Yesus masuk dalam hati kita? Melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Dan sesuai firman Allah dan Roh Nubuat, Roh Kristus itulah Sang Penghibur. Nyonya White menuliskan dalam suratnya nomor 7 tahun 1891 paragraf 14 yang menjelaskan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Perhatikan ya, dikatakan Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan. Nyonya White menyatakan bahwa penolong yang lain atau Roh kebenaran adalah Roh Kristus yang disebut penghibur. Roh Nubuat selaras dengan Alkitab. Jadi, bila kita menerima Roh Kristus yang adalah Sang Penghibur, maka kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Kita berjalan di dalam Yesus. Dan berjalan dalam Yesus itulah kebenaran dan hidup. Itulah perlindungan sebagaimana ayat inti pagi hari ini. Lalu apa yang setan buat? Kita baca kembali Reflecting Christ, halaman 21 paragraf 3, yang berkata, "Alasan mengapa gereja-gereja lemah dan sakit-sakitan dan siap untuk mati adalah bahwa musuh telah membawa pengaruh yang sifatnya mengecilkan hati untuk ditanggungkan kepada jiwa yang gemetar. Dia telah berusaha untuk menutup pandangan mereka dari Yesus sebagai penghibur, sebagai yang menegur, yang memperingatkan, yang menasihati mereka dengan mengatakan, 'Inilah jalan, berjalanlah di dalamnya.'" Setan berusaha menutup pandangan umat Allah dari Yesus sebagai penghibur mereka. Dan jika bukan Yesus penghibur kita, apakah kita berjalan di dalam Yesus? Tentu tidak. Itu sebabnya mereka yang tidak berjalan dalam Yesus akhirnya lemah, sakit-sakitan, dan siap untuk mati. Karena di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa, kering, dikumpulkan orang, dan siap untuk dibakar. Di luar Yesus kita tinggal dalam kegelapan. Di luar Yesus kita tidak punya terang, tidak punya hidup. Itulah sebabnya setan berusaha tutup kebenaran bahwa Yesuslah Sang Penghibur, supaya banyak orang yang akhirnya mati. Siapakah penghibur saudara? Pastikan penghibur kita adalah Yesus, dan Dia hadir dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Dan bila mana Roh Kristus tinggal dalam hati kita, maka itu sama dengan kita berjalan di dalam Yesus. Renungan hari ini bertanya kepada kita dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 199 paragraf 3. Akankah kita percaya bahwa Ia akan bekerja di dalam hati kita? Siapakah Ia yang dimaksudkan dalam kutipan ini? Ia yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Yesus tidak pernah tinggalkan kita, sebab Dia berjanji untuk senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Percayakah kita? Saya percaya. Bagaimana dengan saudara? Jangan takut dan jangan ragu, saudaraku dalam Tuhan. Tinggalkan yang lain. Terimalah Yesus dalam hati kita, sebab Dialah Sang Penghibur. Berjalanlah di dalamnya. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih nasihat penting bagi kami pagi hari ini, agar kami berjalan di dalam Yesus dan caranya cuma satu, yaitu menerima roh-Nya, Roh Kristus dalam hati kami. Tolong kami ya Bapa, karena setan berusaha mengalihkan perhatian manusia kepada penghibur yang lain yang bukan Yesus, agar banyak manusia yang mati. Karenanya, biarlah pekabaran ini menggugah umat-umat Tuhan agar bertobat dan datang kepada Yesus, menerima Dia satu-satunya jalan yang benar. Berserta kami ya Bapa sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa dan memohon hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.